Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita di nomor 11. Pada ruang tertutup, terdapat 1 mol gas NH3 yang terdisosiasi 50% menurut persamaan berikut. Jika tekanan di dalam ruangan tersebut 3 atm, maka nilai Kp pada saat itu adalah. Oke, di sini kita dapat kata kunci terdisosiasi 50%. Apa yang terdisosiasi yaitu gas NH3 ini ya. Kita tahu, oke. Terdisosiasi atau derajat disosiasi kan rumusnya alfa sama dengan mol zat terurai per mol zat mula-mula. Ini ya. Di sini derajat terdisosiasinya 50%, berarti nanti 50% sama dengan mol zat terurai. Ini kita nggak tahu ya, kita cari mol zat terurai per mol zat mula-mulanya berapa? Ini terdapat 1 mol. 1 mol. Berarti nanti kita dapat mol zat yang terurai 50% itu 0,5 ya. 0,5 dikali 1 sama dengan mol zat terurai. Berarti nilai mol zat terurainya berapa? Ini ya 0,5. Setelah itu kita sudah dapat data mol zat yang terurai, kita tuliskan reaksinya. 2NH3 fasanya gas bereaksi menjadi N2 gas plus 3H2 gas. Seperti ini. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula terdapat 1 tadi ya. Ini 1 mol gas NH3. 1 mol. Dia punya derajat disosiasi 50%. Berarti molnya yang terurai ada 0,5. Nah, jika koefisiennya 2 terurai 0,5, maka koefisiennya 1 berarti punya 0,25, separuhnya ya. Kalau 3 berarti ya 0,25 ini 1 punya 0,25, kalau 3 dikali 3 0,75. Berarti saat setimbang didapat molnya NH3 ada 0,5, N2 dia punya 0,25, H2 ada 0,75. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita mencari nilai Kp. Kp ini ya rumusnya. Kp merupakan tekanan parsial dari ruas kanan. Ini produknya RC sama D per reaktan atau ruas kiri. Berarti kita cari nilai tekanan parsial masing-masing gas dulu. Di sini kita cari mol totalnya. Ini mol total sama dengan 0,5, punyanya NH3 ditambah 0,25, punyanya N2 ditambah 0,75. Temunya 1,5 mol ini ya. Kemudian, kita taruh di samping sini aja. Kita cari P tekanan parsial untuk N2. Berarti mol N2 per mol total kali P total. Berapa ketemunya? Mol N2 0,25. Mol totalnya 1,5 ya. 1,5. Tekanan totalnya ada ya 3 atm ternyata. Berarti 3. Ketemunya ini coret ya. 1 sama ini 2. Berarti 0,5. Selanjutnya kita cari punyanya H2 ya. P untuk H2 sama dengan
Langsung kakak tulis saja molnya H2 ada berapa? Ini ya 0,75 per mol totalnya 1,5 dikali P total, tekanan total ada 3. Berarti ketemunya ini 1, ini 2, 1,5 ya, 1,5 atm. Untuk yang PnH3 dia punya 0,5 per mol totalnya 1,5 dikali 3, tekanan total ini 1, ini 2, ketemunya 1 atm. Nah, selanjutnya kita udah dapat tekanan masing-masing, tekanan parsial masing-masing zatnya, kemudian kita masukkan ke rumus Kp. Kalau di sini ya, garis dulu. Oke, Kp sama dengan P ruas kanan N2 dikali PH2 pangkat 3 per tekanan parsial punya NH3 pangkat 2 ya. Kita masukkan N2 ada berapa? N2 ada 0,5 dikali H2 ada 1,5 pangkat 3. NH3 ada 1 pangkat 2. Nah, karena opsi jawabannya dalam pecahan, maka kita bikin pecahan ya. Ini 1 pangkat 2 tetap 1 ya. 0,5 kita bikin pecahan jadinya setengah. Kali 1,5 itu kan sama aja 3 per 2 pangkat 3 per 1 sama aja ya. Nggak tulis. Saja ini ketemunya setengah kali 3 pangkat 3, 27. 2 pangkat 3, 8. Dikaliin ketemunya 27 per 16. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh di opsi nggak ada kak? Ya, untuk jawaban ini di opsinya tidak ada. Mungkin ada kesalahan soalnya atau opsi jawabannya. Nanti dikonsultasikan sama guru pengajarnya. Nomor 12. Dari reaksi kesetimbangan Fe3+ aquos plus SCN- aquos menjadi FeSCN2+. Jika ditambah 1 tetes larutan jenuh FeCl3, maka jadi penambahan 1 tetes larutan jenuh FeCl3 ini, FeCl3 kan kalau diionkan dia jadinya Fe3+ plus 3Cl- ya. Nah, berarti penambahan 1 tetes FeCl3 itu sama dengan kita menambahkan konsentrasi Fe3+. Ini ditambahkan. Berarti ketika Fe3+ ditambahkan, otomatis yang ini ya, Fe3+ di ruas kiri dia kita tambahkan. Nah, kalau Fe kita tambahkan, konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Yang ini. Dari arah kiri, otomatis dia bergeser ke kanan. Gini ya. Di sini, kesetimbangan bergeser ke kanan. Nah, berarti opsi yang tepat yang C ini ya. Kalau ke kanan otomatis FCN-nya akan bertambah. Seperti itu. Bisa ya, jadi ini sama saja dengan pengaruh konsentrasi. Konsentrasi ruas kiri ditambahkan, maka dia akan bergerak ke kanan. Nomor 13. Jika nilai Kc, reaksi AB plus B menjadi C, dan reaksi 2A plus D menjadi C berturut-turut adalah 2 dan 4,
maka tetapan keseimbangan Kc untuk reaksi C plus D menjadi 2B adalah, soal ini mirip sebenarnya sama di pembahasan kita sebelumnya. Jadi untuk latihan soal akhir bab ini dari penerbitnya dihimpun lagi soal-soalnya, dikumpulkan. Jadi ada beberapa soal yang memang sama. Tidak masalah, untuk lebih paham kita kerjakan lagi ya. Di sini A plus B menjadi C, kita pisah-pisah. KC-nya dia punya 2. Ini ya, 2. Nah, yang selanjutnya yang 2A plus D menjadi C, KC-nya ada 4. Nah, yang ditanyakan itu C plus D menjadi 2B. Nah, ini kira-kira KC-nya berapa? Nah, untuk mengerjakan soal yang model seperti ini, kita pakai data yang ini. Nah, ini yang lebih simpel. Sebenarnya kalau mau pakai perbandingan juga bisa. Cuman kakak lebih sarankan pakai yang ini, dia lebih simpel. Bagaimana aturan mainnya? Jadi kita lihat dia seperti stoikiometri. Ulangi seperti termokimia di materi kalian sebelumnya. C plus D menjadi 2B, ini yang kita cari. Kita cek C. C ada di 2 persamaan ini ya, berarti kita abaikan dulu. Kita fokus ke yang D dulu. D ternyata ada di persamaan nomor 2. D di ruas kiri, di persamaan juga di ruas kiri. Maka kita tulis lagi. Jadi 2A plus D menjadi C. KC sama dengan 4. Kemudian 2B. 2B itu ada di ruas kanan, sedangkan di data ada di ruas kiri. Berarti kita balik dulu ya. Kita balik data yang pertama, berarti C menjadi A plus B. Nah, ketika dibalik, ini di penjelasan pertama ya, jika reaksi dibalik maka K2 sama dengan 1 K1. Maka KC menjadi 1 K1. K1-nya kan awalnya 2. Dibalik berarti 1/2. Selanjutnya, karena di soal yang diminta itu koefisiennya 2, sedangkan di data kita cuma koefisien 1, berarti semuanya dikali 2. Ini dikali 2, 2C, ini dikali 2, 2A, ini dikali 2, 2B. Nah, kemudian bagaimana kondisi KC ketika dikalikan 2? Ini di persamaan nomor 2. Hukum nomor 2. Jika reaksi dikalikan dengan N, di sini dikalikan 2 ya, maka K1 dipangkatkan N. Berarti setengah ini dipangkatkan 2. Dan kita bisa jumlahkan. Ini bisa dicoret 2A ruas kiri, 2A ruas kanan. C ini ruas kiri 1, ini ada 2, berarti tinggal 1. Nanti jadinya C plus D menjadi, ini coret-coret ya, berarti tinggal 2B. Nah, dia udah sama dengan yang kita cari. Seperti itu. Kemudian KC-nya bagaimana? Ingat, yang terakhir ini, jika reaksi dijumlahkan, maka KC itu K1 dikali K2. Berarti yang ini bukan dijumlah ya. Bukan dijumlah KC-nya, ini untuk reaksinya. Nilai KC-nya itu dikali 4 kali setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu berapa? 1/4 ya. 4 kali 1/4, tentunya 1. Nah, berarti opsi yang tepat yang B. Bisa ya? Selanjutnya. 14. Di dalam ruang tertutup, terdapat reaksi kesetimbangan 2HI gas menjadi H2 plus I2 dengan komposisi gas HI 1,2 mol, H2 0,8 mol, dan gas I2 0,4 mol. Jumlah gas HI yang terdisosiasi adalah, tadi ya, terdisosiasi rumusnya ini. Mol zat yang terurai per mol zat yang awal. Yang terurai berapa, awalnya berapa, kita cari terlebih dahulu. Reaksinya 2HI menjadi
H2 plus I2. Mula-mula bereaksi setimbang. Nah, terdapat reaksi kesetimbangan ini dengan komposisi ini. Berarti gas-gas ini itu berada saat kondisi setimbang. Berarti di mana? Di sini. HI ada 1,2. H2 ada 0,8. I2 ada 0,4. Nah, ketika kita tahu data kondisi setimbang, maka kita bisa ketahui juga data saat bereaksi. Berapa? Berarti kita kan mencari butuh data mula-mula sama yang bereaksi buatnya HI. Dari sini, yang bereaksi atau saat setimbang ternyata dihasilkan H2 0,8. I2 ada 0,4. Berarti yang paling kecil inilah yang bereaksi atau sebagai reaksi pembatasnya. Jadi yang bereaksi dia 0,4 juga. Nah, kok bisa begitu? Karena ini pengkali yang paling kecil. Jadi ketika 0,4, koefisiennya 1 punya 0,4, berarti koefisiennya 1, ini juga berarti punya 0,4. Koefisiennya 2, dia punya 0,8. Nah, jadi alur berpikir kita mundur, kita balik. Kemudian dari sini kita bisa cari mula-mula juga. Ketika setimbangnya itu 1,2, yang bereaksi 0,8, maka mula-mulanya berapa? Tinggal kita jumlahkan ya. Berarti mula-mulanya ada 2,0. 2 dikurangi 0,8 ketemunya 1,2. Ini juga bisa kita ketahui. Ini mula-mulanya ada, jumlahkan saja, berarti ada 1,2. Yang I2 dia tidak ada. Dia udah hasil. Karena kan akhirnya sama-sama 4. Nah, dari sini kita dapat nilai derajat disosiasinya atau penguraiannya. Mol zat yang terurai, berarti yang bereaksi ini ya 0,8 per mol zat mula-mula ada 2. Nah, ini bisa coret 1, ini bagi 2, 0,4 ya. 0,4 itu berapa persen? 40%. Nah, opsi yang tepat yang B. Selanjutnya, nomor 15. Dalam ruang tertutup yang bervolume 2 liter, terdapat reaksi kesetimbangan NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Pada saat kesetimbangan, terdapat NH3 0,2 mol, HCl 0,4 mol, NH3Cl 0,3 mol. Maka nilai Kc pada saat itu adalah, kita tulis kesetimbangannya dulu, reaksinya. Ada NH3 fasa gas plus HCl fasa gas. Jadi, timbang NH4Cl fasanya solid. Di sini udah dalam keadaan setimbang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis yang mula-mula bereaksi setimbang, nah dia udah pada saat setimbang yang sini. Jadi kita nggak usah gubris mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, nggak usah. NH3 ada 0,2 mol. HCl-nya 0,4 mol. NH4Cl-nya 0,3 mol. Sini kita bisa cari konsentrasinya ya. Volumenya berapa? Volumenya 2 liter volume. Maka nanti konsentrasi NH3 mol per liter, molnya 0,2 per 2 ketemu 0,1 molaritas. Kemudian HCl molnya 0,4 per liternya 2 ketemunya 0,2 molaritas. Untuk
NH4Cl 0,3/2 ketemunya 0,15 molaritas. Namun, jangan terkecoh ya. Kita cek rumus Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi ruas kanan. Tapi kita lihat fasanya. Fasa solid itu kan tidak mempengaruhi Kc. Jadi, dia tidak dianggap atau kita bisa tulis 1. Yang mempengaruhi kan gas sama aquos. Untuk yang solid itu tidak mempengaruhi. Berarti 1 per konsentrasi NH3 pangkat 1 dikali konsentrasi HCl pangkat 1. Nah, 1 per NH3 ketemu 0,1 dikali HCl-nya 0,2. 1 bagi 0,02. Nanti ketemunya ada 50. Nah, berarti opsi yang tepat yang B. Seperti itu. Jadi jangan terkecoh ya. Ini jadi konsep juga. Jangan sampai salah. Nomor 16. Oke. Pada reaksi keseimbangan, PCl3 fasa gas plus Cl2 fasa gas menjadi PCl5. Berlaku rumus, ya ini rumus hubungan Kc sama Kp ya. Ini rumusnya. Jadi Kp, kita bisa mencari Kp sama dengan Kc dikali R T delta N. Nah, biasanya yang kita cari itu delta N-nya ini, teman-teman. Apa itu delta N? Delta N itu koefisien produk ruas kanan dikurangi koefisien reaktan ruas kiri. Fasa yang dipakai hanya gas. Seperti itu ya. Di sini ternyata gas semua kan? Nah, berarti kita pakai semua. Ruas kanannya kita cari konsen atau koefisiennya. Ruas kanan dia ada berapa ini? 1 ya. 1 di ruas kanan. Di ruas kiri, ini 1, berarti ada 2. Nah, berarti kita bisa tulis nanti rumusnya Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat kanan dikurangi kiri. Kanan itu 1, kirinya ada 2. 1 kurangi 2 min 1 ya. Berarti nanti Kc sama dengan R T pangkat min 1. Temunya yang C. Mudah, teman-teman. Selanjutnya, nomor 17. Di antara reaksi berikut yang mempunyai nilai Kp sama dengan Kc per RT. Nah, ini dibalik ya. Kita disuruh mencari nilai reaksi yang nilai Kp-nya Kc per R kali T. Nah, kita tahu bahwa 1 per RT, jadi ini kakak panjangin ya, ini kan sama dengan Kp sama dengan 1 Kc dikali 1 per RT, gini ya. Nah, 1 per RT itu sama aja, matematikanya Kc dikali RT pangkat minus 1, ini ya. Sama seperti yang atas ini, teman-teman. Nah, ini tadi misal dipanjangkan, jadinya Kc per RT. Boleh ditulis seperti ini. Pangkat min 1 sama dengan 1 per RT. Berarti, kita dapat clue-nya di sini ya, pangkatnya harus min 1. Min 1 tadi didapat dari mana? Koefisien kanan dikurangi kiri. Gitu ya. Yang ketemunya min 1. Oke, kita cek opsi yang A. Fasanya harus dalam gas. Ini semua gas semua ya, berarti aman. Ruas kanan ada 2. Ruas kiri ada 2 ditambah 1 ada 3. Nah, berarti 2 dikurangi 3, ini ya, yang A. Koefisien kanan 2, kurangi 3 berarti min 1. Nah, opsi tepat berarti yang A. Nah, kamu lanjut, ya ini. Kanan 2 kurangi 1, ini pangkatnya 1 ya. Yang ini nanti kanan 1, 1, 2, 2 kurangi 2, 0. Berarti nanti jumlah Kc sama Kp-nya sama. Dan seterusnya. Selanjutnya nomor 18. Pada suhu tertentu dalam ruang 1 liter terdapat reaksi keseimbangan berikut.
Semula terdapat 0,5 mol gas SO3, kemudian setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 terhadap O2 adalah 4:3. Nilai tetapan kesetimbangannya adalah Kc-nya yang ditanya teman-teman. Sama soal ini pernah kakak bahas di pembahasan sebelumnya ya. Kita review lagi aja. Jadi 2SO3 fasanya gas semua, jadi kakak nggak tulis. Menjadi 2SO2 plus O2, volumenya 1 liter. Ini ya. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula terdapat 0,5 SO3. Kemudian setelah tercapai kesetimbangan, terdapat jumlah mol SO3 banding O2 itu 4, ini banding 3. 4:3 ini berapa nilainya? Bisa 40:30, atau 20:15, atau 8:6. Bisa. Jadi biar enak kita simpulkan ya. Berarti ini 4X sama 3X. Nah, ketika O2 hasil setimbangnya 3X, otomatis yang bereaksi kan juga sama 3X. Kalau koefisiennya 1 dia 3X, kalau 2 berarti 6X. Ini 2 juga berarti 6X. Ini yang setimbang berarti ada 6X. Nah, dari persamaan ini kita ketemu X-nya teman-teman. 0,5 min 6X. Oh ini 0, ya. 0,5 min 6X sama dengan 4X. Jadi nanti 0,5 sama dengan, benda ruas ya, 10X. Maka X 0,05. Nah, di sini sehingga kita bisa cari langsung untuk konsentrasi SO3 sama dengan mol per liter. Molnya SO3 punya 4X ya. 4 kali X. X-nya berapa? Ini ya, langsung kakak masukin 0,05. Liternya 1. Ketemunya 0,2 molaritas. Selanjutnya konsentrasi SO2 mol per liter. Molnya SO2 ada 6X ya, berarti 6 kali 0,05 per 1. Ketemunya 0,3 molaritas. Konsentrasi O2 mol per L, molnya 3X, X-nya 0,05 per 1 sama dengan 0,15 molaritas. Setelah itu kita cari nilai Kc-nya ya. Kc sama dengan konsentrasi ruas kanan SO2 pangkat koefisiennya 2 dikali O2 pangkat 1 per konsentrasi SO3 pangkat 2. SO2 nilainya 0,3 kuadrat. Dikali O2 ada 0,15. Pangkat 1 ya. SO3 0,2 pangkat 2. Ya, seperti itu ya. Nanti kalian pakai kalkulator aja. Nanti ketemunya 0,33. Opsi yang tepat yang C. Dicek lagi ya nanti ya. Nomor selanjutnya 19. Di dalam ruang tertutup dipanaskan NH4Cl padat hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Apabila saat setimbang tekanan total ruangan adalah 2, maka nilai Kp bagi kesetimbangan tersebut adalah, oke, di sini ada NH4Cl padat solid. Setimbang menjadi NH3 gas plus HCl gas. Nah, di sini tidak ada informasi lanjutan terkait mol. Berarti kita bisa pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1 ya, berarti kita bisa, misalkan dia 1 mol. Ini juga sama 1 mol. Ini juga sama 1 mol.
Nah, di dalam Kp, kita mencari Kp ya, yang dipakai hanya fasa gas, berarti yang solid nggak usah dipakai. Berarti nanti kita cari mol totalnya ya. Di sini kan mol total sama dengan 1 tambah 1, 2 ini ya. Nah, berarti nanti bisa kita cari P untuk NH3 sama dengan molnya NH3 per mol total dikali tekanan totalnya P total. Nah, oke, itu rumusnya. Mol NH3 ada berapa? 1 ya. Mol totalnya 2 dikali P totalnya ada 2. Ketemunya 1 atm. Tekanan parsial untuk HCl karena sama-sama 1 ya, ini 1 ini 1, maka hasilnya pasti juga sama. Nah, 1 atm. Sekarang kita cari K, P-nya sama dengan ini ya rumusnya. Tekanan parsial produk atau ruas kanan, berarti P punyanya NH3 pangkat 1 kali P punyanya HCl per, ingat solid tadi nggak dipakai ya, berarti per 1. Ini ketemu 1 dikali 1 sama dengan 1. Jawabannya 1. Yang A ini ya. Oke. Nomor 20. Di antara reaksi keseimbangan berikut yang tidak mengalami pergeseran kesetimbangan apabila tekanan diperbesar. Oke. Ini informasi tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar, koefisien bergeser ke mol atau koefisien yang kecil. Nah, di sini diminta agar tidak mengalami pergeseran. Berarti, bagaimana? Agar tidak mengalami pergeseran, berarti mol kiri, ruas kiri, harus sama dengan mol ruas kanan. Ya enggak? Kalau sama, kan berarti nggak ada yang kecil. Kalau nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, berarti dia tidak akan bergeser atau kesetimbangan tetap. Berarti mol kiri sama dengan mol kanan, maka dia kesetimbangan atau lengkapnya perubahan volume dan tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Nah, oke, sekarang kita cek, kita cari yang sama. Nah, ini ada S-nya ya, jangan terkecoh. Yang satu, gas, oke, masuk semua. Ruas kiri ada 1 koefisiennya, ruas kanan ada 4, berarti bukan. Yang nomor 2, gas, oke, ruas kiri ada 1, ruas kanan ada 2, berarti bukan. Yang C ini solid, berarti nggak dipakai. Ini solid juga nggak dipakai ya. Berarti, nah, cuman ada 1 aja ya. Ini kan 0, 0 plus 1, ini berarti salah. Nah, D yang tepat sepertinya. Gas, oke, ruas kiri ada 2, ruas kanan ada 2, berarti D yang tepat. Yang E ini solid ya dipakai ya, berarti salah. Oke, opsi yang tepat yang D. Selanjutnya,